dengan kedekatan ya dengan menggunakan teknik hipnosis. Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membangun kedekatan dengan konsumen menggunakan teknik hipnosis. Jadi ada beberapa teknik hipnosis yang bisa kita manfaatkan untuk membuat konsumen kita lebih dekat, dan ya tentu saja manfaatnya akan banyak sekali ya berkaitan dengan kedekatan yang terjalin antara kita ya yang menawarkan produk atau jasa terhadap orang tersebut dengan calon konsumen kita ketika kita sudah bisa menjalin kedekatan. Jadi poin yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan kedekatan ya dengan menggunakan teknik hipnosis. Nah, yang pertama kali yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus ya berkaitan dengan identitas mereka dan juga identitas kita. Jadi kita harus tahu nama konsumen kita, mereka juga harus tahu nama kita ya sebagai seorang yang menawarkan produk atau jasa tersebut. Dan ini sudah sangat wajar sekali, sudah sangat lazim terjadi ketika, mohon maaf, saya berbicara dengan bapak siapa ya, semacam seperti itu. Dan juga biasanya ya sebagai seorang marketer kita juga memperkenalkan diri, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dengan Erwin di sini ya. Mohon maaf saya sedang berbicara dengan bapak siapa ya. Setelah itu Anda sapa beliau ya, calon konsumen kita dengan Pak siapa atau Bu siapa atau Kak siapa, Mas siapa, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi spesifik langsung menyapa nama, dan hal ini akan sangat lebih bisa untuk menjalin kedekatan. Demikian halnya misalnya Anda mendapatkan kontak dari atau nomor handphone dari calon konsumen Anda, pastikan Anda langsung menyimpan dengan nama mereka, dan ketika suatu saat mereka menghubungi Anda, sebisa mungkin Anda langsung menyapa dengan nama mereka. Ya, ini pernah dipraktekkan dengan sangat efektif ya, dilakukan oleh salah satu brand kopi kenamaan Starbucks ya. Jadi mereka punya database nama-nama para pelanggan mereka, dan ketika servis mereka ya, ketika orang datang terus kemudian sebelum dilakukan pelayanan terus langsung dipanggil, disapa dengan nama, terjalin kedekatan dan omset mereka naik pesat seperti itu. Terus kemudian yang kedua yang bisa Anda lakukan yaitu dengan melakukan di teknik hipnosis disebut sebagai mirroring ya. Mirror, kaca. Jadi kita mencerminkan apa yang ada di dalam diri mereka. Artinya kita seolah-olah seperti sebuah mirror atau sebuah cermin ya. Dan ini ya diimplementasikan secara detail dalam sisi misalnya cara mereka berbicara ya, volume, intonasi, pemilihan kata ya, atau misalnya gaya bahasa, aksen, gestur, dan lain sebagainya. Tanpa disadari ketika seseorang ya mendapati seseorang yang kurang lebih sama ya, dalam tanda petik misalnya cara berbicaranya, atau mungkin bahkan bisa sampai cara mereka memilih kata atau kalimat ya, diksi-diksi yang digunakan ya. Ambil contoh misalnya banyak orang-orang dengan logat Sunda misalnya ya. Ketika Anda tidak terus kemudian harus berubah menjadi sosok seorang seperti yang tumbuh besar di keluarga Sunda, tapi ada ya intonasi tertentu di logat Sunda yang bisa Anda pakai. Mohon maaf Bapak gitu ya, misalnya semacam seperti itu. Nah, itu teknik mirroring, volumenya juga disamakan, dan hal tersebut sangat terbukti efektif untuk menjalin kedekatan dengan calon konsumen Anda seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Anda bisa menjalin kedekatan dengan melakukan ya storytelling atau bercerita. Ya, jadi setiap orang ya, manusia pada umumnya sangat suka mendengarkan cerita. Ketika kita mendengarkan suatu cerita ya, maka seseorang tersebut akan ya lebih bisa mengaktifkan imajinasi mereka, dan imajinasi ini ada di bawah sadar. Ini adalah teknik hipnosis, dan ya dalam setiap sesi hipnosis kita sering melakukan yang namanya storytelling, menceritakan
atau mungkin membuat seolah-olah dalam hal ini konsumen kita berada di posisi ketika mereka menggunakan produk kita dan lain sebagainya, semacam seperti itu. Demikian halnya Anda juga harus sebisa mungkin memberikan kesempatan mereka untuk bercerita, dan biasanya ketika kita mulai menceritakan sesuatu maka akan timbul impact di mana dia juga menceritakan hal yang sama. Cerita ini boleh jadi pengalaman Anda pribadi atau cerita dari orang lain, dan sebisa mungkin ya cerita ini cukup menarik untuk didengarkan oleh calon konsumen Anda. Ini juga seperti pisau bermata dua ya, ketika Anda menceritakan suatu hal yang tidak menarik maka justru hasilnya akan menjadi bumerang bagi diri Anda. Jadi Anda pastikan Anda pernah menceritakan ini ke orang lain, sebisa mungkin Anda boleh belajar menceritakan hal ini kepada orang lain sebelum kepada konsumen Anda terlebih dahulu begitu ya, dan lihat bagaimana respon mereka. Kalau mereka menyatakan bahwasanya cerita tersebut menarik, cukup atraktif untuk didengarkan, maka Anda bisa melakukan storytelling ini kepada calon konsumen Anda, dan saya yakin ya hal berkaitan dengan kedekatan akan sangat bisa terjalin dengan erat. Terus kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan submodalitas. Jadi setiap orang memiliki submodalitas ya, artinya bagaimana dia menentukan sesuatu. Setidaknya ya secara umum manusia terbagi menjadi 3, ada visual, ada auditory, ada kinestetik ya. Mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan membahas hal tersebut, atau mungkin di video saya sebelumnya juga saya pernah membahas tentang hal ini. Nah, ketika Anda mendapati seseorang dengan ya submodalitas visual, maka Anda sebisa mungkin menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menunjukkan visualisasi yang berkaitan dengan indera penglihatan. Ketika mendapati submodalitas auditori, Anda gunakan kata yang membangkitkan indera yang berkaitan dengan pendengaran yang mereka miliki. Sementara kinestetis ya, yang berkaitan dengan perasaan mereka, semacam seperti itu. Ambil contoh misalnya, ketika Anda mendapati seseorang dengan submodalitas visual, maka Anda boleh menggunakan kata atau kalimat yang sifatnya membangkitkan penglihatan mereka ya. Misalnya, mungkin Bapak pernah lihat. Nah, kata lihat ini adalah membangkitkan submodalitas visual. Untuk yang auditori, mungkin Anda pernah dengar sebelumnya tentang produk kami ini, dengar ya auditori. Terus kemudian kinestetik. Coba rasakan, coba bayangkan betapa nyamannya. Nah, rasakan kenyamanan itu adalah hal yang membangkitkan modalitas atau ya indera ketiga tadi. Setidaknya manusia terbagi atas 3 tersebut, dan itu sangat-sangat efektif untuk menjalin kedekatan dengan calon konsumen Anda. Nah, jadi mulai dari nama Anda dan juga nama mereka, terus kemudian bagaimana cara mereka berbicara, Anda lakukan mirroring, terus kemudian storytelling, dan yang terakhir berkaitan dengan submodalitas, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Silakan Anda praktekkan hal tersebut dan lihat betapa jauh lebih mudah untuk menjalin kedekatan dengan orang lain, bahkan orang yang belum pernah Anda temui sebelumnya ya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan silakan bagi yang ingin belajar hipnomarketing, Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnotist.com, atau Anda juga bisa mengunjungi atau dengan klik nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi.